abu kepada kayu yang menjadikannya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Itulah karya sastra Indonesia yang sederhana tetapi istimewa. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kata yang sederhana tetapi istimewa, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, Al-Azizul Ghaffar wa dzurriyyatil adhar, fasalli ala nullil anwar wa sallil asrar sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar adana wa ibnillahi wa ifdali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan pemuda-pemudi yang manis-manis, senyumnya yang manis, alisnya yang tipis bagaikan iris-iris. Salawat bertangkaikan salam, marilah kita curah limpahkan kepada haribaan alam, seorang pelopor yang membawa dunia yang kelam menjadi tentram. Beliau adalah khairul anam sekaligus al-khatam para nabi di seluruh alam, yakni habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya sampai yaumul kiamah. Beliau adalah seorang nabi yang membawa dunia yang gelap gulita menjadi terang benderang. Kalau dalam bahasa kampung saya itu from the darkness to the brightness. Itu dalam bahasa kampung saya. Para dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang hadir pada tempat ini yang saya hormati, beserta rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Sebelum berlanjut kepada memaknai Sumpah Pemuda, saya akan menyampaikan sedikit judul dari pidato ini, yaitu Sumpah Pemuda dalam Kacamata Islam. Sebelum berlanjut kepada memaknai Sumpah Pemuda yang senantiasa kita rayakan, yang senantiasa kita peringati pada tanggal 28 Oktober, maka alangkah lebih baiknya kita memaknai Sumpah Pemuda itu mengetahui Sumpah Pemuda dilihat dari sisi etimologis dan sisi bahasa dalam pandangan Islam. Yang pertama, pemuda itu adalah seseorang yang berani bertindak revolusioner terhadap tatanan yang rusak. Seperti kisah pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam yang tercantum dalam Al-Quran, Quran surat Al-Anbiya ayat 59 sampai 60, yang isinya itu tentang keberanian seorang pemuda melawan kemusyrikan, menghancurkan berhala, yaitu Nabi Ibrahim. Dapat kita simpulkan bahwa pemuda dari ayat tersebut, bahwa pemuda adalah seorang yang berani, tetapi bukan seorang yang berani melakukan korupsi, judi, maling, tawuran dan lain sebagainya yang bersifat-sifat negatif. Tetapi pemuda adalah seseorang yang mampu bertindak menghapus dan menindas segala hal yang negatif. Nah, yang kedua, pemuda adalah seseorang, kalau diibaratkan itu seperti, kalau menurut Dr. Yusuf Qaradawi, kalau diibaratkan matahari, seorang pemuda itu sama halnya dengan pukul 12.00 ketika pada saat itu sedang bersinarnya panas matahari, paling panas, cahayanya paling terang, maka itu diibaratkan semangat para pemuda zaman dulu mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita pemuda Indonesia, jangan kira bahwa kita pemuda Indonesia adalah
lebih pintar dari yang kita duga, lebih berani, lebih kuat dari yang kita pikirkan, tapi sesemua itu tersembunyi di balik dinding yang dinamakan kemalas-malasan. Itulah penyakit orang Indonesia. Para hadirin sebangsa dan setanah air, ada 3 sumpah yang diikrarkan para pemuda. Yang pertama itu mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Tetapi apa buktinya? Sekarang banyak ketawuran antar suku, ribut antar bangsa. Apa itu? Coba kita belajar arti sebuah kesatuan dan persatuan itu dari sebatang lidi, yang apabila lidi tersebut satu maka akan rapuh. Tetapi di sisi lain, lidi tersebut akan menjadi kuat dan tidak gampang dipatahkan ketika lidi tersebut menjadi sapu yang terikat kuat dalam satu ikatan. Maka lidi tersebut akan mampu menyapu sampah-sampah bangsa yang kotor, seperti halnya koruptor. Betul. Para hadirin sekalian, coba sebelum kita berlanjut untuk menjunjung tinggi kebangsaan kita, coba kita nyanyikan salah satu kutipan sedikit lagu kebangsaan kita. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun kami pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Apa penyakitnya? Sebenarnya lagu kebangsaan juga enak didengar kalau itu sesuai dengan siapa yang menyanyikan. Tetapi lagu tersebut seringkali zaman sekarang itu tertindih oleh lagu-lagu yang pop, bahkan lagu-lagu kebarat-baratan. Nah, yang kedua yaitu Sumpah Pemuda adalah mengaku berbangsa satu, berbangsa Indonesia, yaitu bangsa Indonesia. Tetapi coba kita lihat fenomena pada zaman sekarang. Terdapat musuh dalam segitiga pengaman. Bukan musuh dalam selimut lagi, tetapi dalam segitiga pengaman, lebih dalam lagi. Banyak orang yang menggerogoti, menghancurkan negara kita dari dalam, seperti halnya koruptor dan provokator yang mengadu dombakan suku kita, bangsa kita dari dalam. Yang selanjutnya yaitu sumpah yang diikrarkan para pemuda, yaitu mengaku menjunjung tinggi bahasa Indonesia, bahasa tanah air, yaitu bahasa Indonesia. Coba kita perhatikan pada zaman sekarang, banyak pemuda-pemudi, anak-anak, remaja sampai dewasa, bahkan sampai lanjut usia, banyak orang yang menggunakan bahasa alay, tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Lo, gue, apa itu? Bahasa-bahasa yang alay, OTW, GWS, dan lain sebagainya. Banyak yang menggunakan bahasa-bahasa alay. Apakah itu boleh? Boleh, tetapi jangan melupakan bahasa pokok kita, bahasa inti kita, yaitu bahasa Indonesia. Jangan terkalahkan oleh bahasa-bahasa alay, karena bahasa itu menggambarkan sosok seseorang, jati diri seseorang. Maka dari itu, mungkin hanya itu dari saya, kita dapat ambil intisari atau benang merah sebagai kesimpulan bahwa pemuda-pemudi Indonesia adalah cikal bakal penerus bangsa yang akan meneruskan keberhasilan bangsa kita. Mungkin hanya itu para hadirin sebangsa dan setanah air yang dapat saya sampaikan. Bila ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Bila ada kata itu yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.